Di sini teman-teman sekalian ya, ada ketua RT di Lampung dijerat pasal berlapis terkait bubarkan jemaat. Wow. Coba kita lihat teman-teman sekalian. Ketua RT di Lampung dijerat pasal berlapis terkait bubarkan jemaat gereja. Jakarta, Ketua RT 12 Kelurahan Raja Basa Jaya, Bandar Lampung, Wawan Kurniawan menjadi tersangka karena membubarkan jemaat gereja Kristen Kemah Daud. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dengan banyaknya ya yang kemudian mengecam perbuatan seorang RT Wawan Kurniawan di Bandar Lampung yang membubarkan gereja GKKD gitu ya. Saat tengah ibadah lalu dia masuk berhenti gitu ya. Dan ya sampai dorong juga para pelayan yang mencoba untuk menenangkannya teman-teman sekalian. Dan luar biasa sekali dengan adanya seperti teman-teman yang luar biasa sekali, Pak Abu Janda, Pak Ade Armando, Pak Denny Siregar, dan banyak lagi teman-teman yang lain yang menyuarakan tentang keadilan ya. Ada Gus Arya juga ya, dan banyak lagi dari saudara-saudari kita Muslim yang juga ikut serta mengecam bahkan mengutuk perbuatan seperti itu ya. Dan apalagi kita yang dari Kristen teman-teman sekalian. Nah, kita langsung saja teman-teman sekalian membaca beritanya bagaimana Wawan ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan dan akan dijerat ya, pasal berlapis dan juga paling lama penjara itu ya 1 tahun 6 bulan, 1 tahun setengah teman-teman sekalian. Dan kiranya hal seperti ini boleh terus dilanjutkan oleh pihak kepolisian ya, pemerintah Republik Indonesia, sehingga orang-orang seperti Wawan Kurniawan dan kawan-kawan pastinya tidak lagi sembarangan untuk membubarkan ibadah agama lain. Mari kita melihat beritanya teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, inilah ya, kita lihat di Detik News ya. Ini sudah update beritanya ya tentang si Wawan itu ya, RT, ketua RT ya di Lampung ya, Bandar Lampung, yang membubarkan ibadah Kristen itu ya. Kita baca ya. Jadi tersangka ketua RT yang membubarkan jemaat gereja di Lampung ditahan ya. Kita lihat ya, Polda Lampung ini. Pak polisinya itu Pandra ya, Pandra. Oke. Bandar Lampung, ketua RT di Bandar Lampung, Wawan Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka terkait aksi pembubaran jemaat gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD. Dia membubarkan jemaat yang sedang beribadah beberapa waktu lalu. Dilansir Detik Sumut, Kamis 16 Maret 2023. Oke, kemarin teman-teman sekalian ya, belum lama. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Jahwadi Pandra Arsyad menyebut Wawan telah ditahan setelah menjadi tersangka. Dia mengatakan Wawan ditahan di Polda Lampung. Ya benar, tadi malam yang bersangkutan atau Wawan telah ditetapkan menjadi tersangka. Saat ini telah ditahan di Polda Lampung katanya. Pandra mengatakan ada 15 orang saksi yang diperiksa. Selain itu, polisi sudah meminta keterangan ahli untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Polisi juga menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, video, surat kesepakatan, surat izin, dan surat tanda lapor. Pemeriksaan Wawan Kurniawan sebagai tersangka dengan persangkaan dugaan perbuatan pidana pasal 156A huruf A KUHP dan garing atau 175 KUHP dan garing atau 167 KUHP telah selesai dilaksanakan. Rencana tindak lanjut melengkapi berkas perkara dan kirim tahap 1 JPU ke Jati Lampung dan limpah berkas dan tersangka untuk tahap 2 JPU sambungnya. Simak selengkapnya di sini.
Baik, teman-teman sekalian, apa yang kita barusan lihat ya di news.com, kita bersyukur gitu ya. Saya secara pribadi bersyukur teman-teman sekalian bahwa orang seperti Wawan Kurniawan ini ya, RT daripada Raja Basa, yang membubarkan ibadah GKKD beberapa waktu yang lalu ya, itu ditahan dan diproses, bahkan akan dikenai pasal berlapis ya. Karena pertama, dia ini membubarkan ibadah ya. Kedua, dia masuk dalam pekarangan atau tempat ibadah orang lain, dan itu dilarang ya, secara hukum, secara undang-undang itu dilarang. Dan teman-teman sekalian, buat yang membela gitu loh, yang membela aksi daripada RT ini, banyak sekali di komentar ya, kemudian di channel TV Laskar Kristus ini, kandurun-kandurun, oh itu memang ada izinnya, wajar saja dibubarkan, memang pantas gitu ya, pantas, bila perlu pun itu disegel saja, tidak boleh lagi beribadah gitu. Ya, ada banyak sekali begitu. Dan ini terbukti teman-teman sekalian, bahwa kekristenan tidak salah. Kita melaksanakan ibadah, jadi tidak ada yang salah di situ. Yang salah itu adalah otak yang terganggu ya, otak yang terganggu, dan juga kerohanian orang yang terganggu gitu ya. Atau bisa dikatakan jiwa orang yang terganggu kalau ada ibadah Kristen itu sebenarnya yang dipersoalkan. Soal Kristen beribadah itu tidak bisa dipersoalkan karena dijamin oleh institusi kita ya, dijamin oleh negara. Teman-teman ya. Baik, mari kita lanjutkan lagi ya, melihat beritanya gitu. Oke, kemudian juga dari news.detik.com ya. Kita lihat di sini teman-teman sekalian ya, ada ketua RT di Lampung dijerat pasal berlapis terkait bubarkan jemaat. Wow. Coba kita lihat teman-teman sekalian. Ketua RT di Lampung dijerat pasal berlapis terkait bubarkan jemaat gereja. Jakarta, Ketua RT 12 Kelurahan Raja Basa Jaya, Bandar Lampung, Wawan Kurniawan menjadi tersangka karena membubarkan jemaat gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD yang tengah beribadah. Ia dijerat pasal berlapis karena juga memaksa masuk pekarangan orang dengan paksa. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Jahwani Pandra Arsyad saat dihubungi membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan Wawan pun telah ditahan setelah menjadi tersangka. Ya benar, tadi malam yang bersangkutan Wawan telah ditetapkan menjadi tersangka. Saat ini telah ditahan di Polda Lampung, katanya kepada Detik Sumut Kamis 16 Maret 2023 ya. Akibat perbuatannya Wawan dijerat pasal 156 KUHP pidana. Wawan juga dijerat dengan pasal memasuki pekarangan orang lain secara paksa. Untuk diketahui, Wawan membubarkan jemaat setelah memaksa masuk meloncati pagar halaman gereja. Pemeriksaan Wawan Kurniawan sebagai tersangka dengan persangkaan dugaan perbuatan pidana pasal 156A huruf A KUHP dan garing atau 175 KUHP dan atau 167 KUHP telah selesai dilaksanakan. Rencana tindak lanjut melengkapi berkas perkara dan kirim tahap 1 JPU ke Jati Lampung dan limpah berkas dan tersangka untuk tahap 2 JPU. Tandasnya berikut ini bunyi pasal-pasal yang menjerat Wawan. 156A KUHP yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut Indonesia. 175 KUHP barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi sesuatu pertemuan umum agama yang tidak terlarang, upacara agama atau upacara penguburan mayat, dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 6 bulan. 167 KUHP, barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya atau 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500 ya, 4.500. Ya, teman-teman, dengan adanya ini kita bersyukur ya, ada ketegasan ya, seperti yang kita harapkan, bahwa memang harus ada tindakan. Kalau tidak ada tindakan, maka oknum-oknum seperti Wawan ya, baru saja memimpin ya setingkat RT sudah berlagak seperti itu teman-teman ya.
Kemudian di sini ada banyak sekali yang kemudian membahas ya, dari tribunnews.com, bubarkan ibadah jemaat gereja di Lampung, ketua RT ditetapkan. Wawan tersangka penghentian ibadah di gereja Lampung ditahan. Akhirnya jadi tersangka Wawan Kurniawan, ketua RT Raja Basa. Ya. Wow, teman-teman sekalian, udah banyak sekali ya media tulis ya yang kemudian membahas dan memviralkan ya, supaya orang-orang yang wataknya gitu ya, premanisme ya, radikalisme, intoleran ini ya, orang-orang intoleran ini paham gitu ya, bahwa apa yang mereka lakukan selama ini mengganggu agama lain itu sebuah pelanggaran hukum di Indonesia. Jadi ya, bravo untuk pemerintah, bravo untuk Pak polisi ya, tentu saja ya, mereka yang memang punya wewenang ya untuk memproses hal ini. Dan luar biasa sekali, kiranya Tuhan Yesus memberkati Indonesia, memberkati para pemimpin mulai dari presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran kepemerintahan yang ada di Indonesia diberkati oleh Tuhan. Anak, istri dan anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan, karena jika mereka menjadi wakil Tuhan di muka bumi untuk menegaskan keadilan dan untuk memberikan keadilan dan juga hukuman bagi orang-orang yang tidak manusiawi, yang melanggar hukum Tuhan pastinya. Oke teman-teman sekalian, itulah beritanya mengenai RT Wawan Kurniawan yang membubarkan ibadah di Bandar Lampung ya, gereja GKKD gitu ya. Teman-teman, satu hal yang saya mau sampaikan buat kita, mari kita dukung pemerintah, kita doakan pemerintah kita supaya mereka lebih bijaksana lagi dan mereka bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Karena hanya mereka lah yang mampu untuk mengadili orang-orang yang seperti Wawan Kurniawan ini ya. Karena dari pihak kekristenan tentu saja tidak akan melakukan hal itu ya. Jadi jika pihak kepolisian pun membiarkan hal itu, paling orang Kristen hanya taunya berdoa teman-teman sekalian, meminta keadilan daripada Tuhan. Orang Kristen saya jamin ya, tidak akan ada yang demo, tidak akan ada yang bikin masalah gitu ya, membalas dendam, artinya melarang juga ibadah-ibadah di masjid. Pastinya tidak akan ada, karena kekristenan diajarkan untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kekristenan. Itulah ajaran di dalam kekristenan. Oleh karenanya teman-teman sekalian, saya terus mengajak kita untuk menebarkan nilai kasih, karena hanya dengan kasih kita tetap aman dan tentram di Indonesia ini. Ya, sekalipun banyak orang-orang seperti Wawan Kurniawan ini dan juga para pembelanya ya, banyak polemikus muslim yang membela Wawan Kurniawan ini karena katanya ya pantas aja sih ya, orang Kristen kan suka bangun-bangun begitu saja tanpa izin gitu ya, memang kafir gitu ya. Jadi intinya kita tetap sabar, serahkan kepada Tuhan, dan ingat Tuhan akan memerdekakan kita. Tuhan akan berpihak kepada orang-orang Kristen karena kita tidak salah. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Tetap kuat dalam iman dan jangan lupa untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.